Shalom saudaraku, puji Tuhan sudah lama saya tidak membuat rekaman sederhana ini. Kali ini saya akan membuat satu rekaman dengan mungkin tidak terlalu panjang karena saya rindu untuk memberkati setiap saudara. Pada malam ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan pesan berjudul hamba uang. Nah, kita buka kebenaran firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 13 sampai 15. Lukas 16 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Mereka mencemoohkan dia, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Amin. Saudara, malam ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan pesan tentang hamba uang. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, Allah menghendaki setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini dan setiap orang percaya menjadi hamba Allah, bukan hamba uang. Sekali lagi mau sampaikan, Allah menghendaki setiap saudara menjadi hamba Allah, bukan hamba uang. Apa sebenarnya disebut hamba uang? Seseorang dikatakan menjadi hamba uang bila dia mencintai uang lebih daripada Allah. Sekali lagi saya katakan, seseorang bisa dikatakan menjadi hamba uang apabila dia mencintai Allah dia mencintai uang lebih daripada Allah. Saudaraku, kalau saudara perhatikan di dalam perjalanan gereja mula-mula menjadi seorang hamba Tuhan, apalagi seorang pemimpin, harus bersih dari cinta uang. Kenapa saudaraku? Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi ketika seorang cinta uang. Yang dimaksud luar biasa ini adalah yang dari segi negatif, bukan dari positif. Saya mau katakan, ada sesuatu yang luar biasa ketika seorang menjadi cinta uang. Karena itu saudaraku, dalam kasih Tuhan saya menasihati saudara, supaya kita semua menyaksikan ini, kita menjaga hati kita supaya kita tidak cinta uang. Nah, mungkin saudara berkata, Pak, bukankah hidup ini perlu uang? Ya, saya aminkan, kita semua, Anda dan saya, perlu uang. Tetapi jangan sampai kita mencari uang sedemikian rupa sehingga kita lupa dengan Tuhan. Saudaraku, ada begitu banyak orang, dia bekerja keras mencari uang, dan setelah mendapat uang banyak, Tuhan mulai dilupakan, istrinya mulai dilupakan, anaknya mulai dilupakan. Kita sudah lihat berkali-kali kejadian orang ketika masih dalam keadaan miskin, suami istri saling mengasihi, saling menyayangi, tetapi ketika sudah tua, sudah tua dan kaya, bahkan ada juga saudaraku, orang belum tua tapi sudah kaya, mulai tidak setia kepada pasangannya karena cinta uang. Dan yang sangat menyedihkan saudaraku, cinta uang bukan hanya melanda orang-orang pebisnis atau karyawan atau profesional muda. Cinta uang juga sudah melanda gereja Tuhan. Dan ini suatu hal yang sangat mengerikan saudaraku. Saudaraku, Tuhan minta kita sungguh-sungguh menjaga hati kita supaya tidak cinta uang. Saudaraku, suka nggak suka kita harus akui, gereja pada saat ini sudah sangat banyak dan semakin banyak di Indonesia. Puji Tuhan dengan berkembangnya gereja di mana-mana. Tapi satu hal saudaraku,
Ada begitu banyak gereja dibangun di atas dasar cinta uang, bukan atas dasar kehendak Tuhan. Tuhan mau pelayanan apapun yang kita buat, ministry atau gereja, itu dibangun atas dasar kehendak Tuhan, bukan cinta uang. Begitu banyak saudaraku, pemain musik, dia pindah ke gereja lain karena gereja lain bisa memberi persembahan yang lebih besar. Saudaraku, Tuhan tidak berkenan dengan cara-cara seperti ini. Tuhan mau kita semua sungguh-sungguh melayani Dia. Nah, saudaraku, kenapa cinta uang itu sangat berbahaya? Saudaraku, kalau kita lihat dari 1 Timotius 6 ayat 10, saya bacakan 1 Timotius 6 ayat 10. Firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memberi uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudaraku, firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, tentu ini bukan semua kejahatan yang ada di dunia. Iblis jatuh dari surga bukan karena cinta uang. Mirip-mirip cinta uang, yaitu cinta tahta. Dia mencintai tahtanya Allah. Nah, yang dimaksud segala kejahatan ini adalah kejahatan yang ada di ayat 2-9. Nah, saudara nanti silakan baca sendiri di rumah. Nah, saudaraku, ayat selanjutnya, bagian selanjutnya dikatakan, sebab oleh memberi uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, Tuhan mau kita semua, Anda dan saya, kerja keras. Tetapi yang kita buru adalah Tuhan, rencana Tuhan, bukan uangnya, saudaraku. Sekali lagi, Tuhan mau Anda dan saya kerja keras. Tetapi yang diburu bukanlah uang, tetapi Tuhan. Hati-hati dengan hal ini, saudaraku. Cinta uang bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Cinta uang bisa membuat orang ingin mendominasi, saudaraku. Nah, saudaraku, saya mau sampaikan dalam kasih Tuhan, tidak semua orang memberi ke gereja, memberi ke pelayanan karena mengasihi uang. Ada orang memberi karena ingin mendominasi atau menguasai pelayanan atau gereja tersebut. Ada seorang teman, saudaraku, orang berduit, dia sering memberi saya memberi makanan segala macam. Tapi yang sangat menyedihkan, ini seorang ibu, saudaraku, dia memberi karena ingin menguasai saya dan istri saya. Nah, ini tentu saja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya dengan tegas, kalau orang ini tidak mau dibina sungguh-sungguh, ya udah, saya persilahkan keluar dari pelayanan. Dan akhirnya dia keluar, saudaraku, membuat pelayanan sendiri atau persekutuan sendiri. Nah, saudaraku, saya mau sampaikan, jauhkan hati kita dari cinta uang. Karena ketika kita mencintai uang, ada banyak masalah terjadi, saudara. Tetapi kalau kita mencintai Tuhan, ada banyak masalah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, bagaimana caranya menjaga hati kita supaya kita tidak jatuh di dalam cinta uang? Masih dari 1 Timotius 6, saudara, kita baca ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi yang harus dikejar oleh kita anak-anak Tuhan bukanlah uang. Yang harus dikejar oleh kita anak-anak Tuhan adalah perkenan Tuhan. Sekali lagi, yang harus dikejar oleh saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan adalah perkenan Tuhan. Itu yang harus kita cari dalam hidup kita, saudara. Apakah ketika kita melayani, Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan? Apakah ketika kita bekerja, Tuhan senang dengan pekerjaan yang kita lakukan? Saudaraku, pekerjaan yang kita lakukan baik-baik saja, belum tentu Tuhan berkenan, apalagi pelayanan atau pekerjaan yang dibangun dengan cara-cara tidak benar. Saudaraku,
Jadi yang pertama, caranya kita membangun hidup kita supaya kita tidak dikuasai oleh cinta uang adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, kita cek, kita koreksi, apakah Tuhan berkenan atau tidak. Nah, yang kedua, saudaraku, sebenarnya ada banyak hal, cuma karena waktunya terbatas, saya tidak banyak-banyak, saudaraku, menyampaikan. Yang kedua, mengembangkan sikap memberi. Kita lihat dari 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, membagi, dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita mengikis cinta uang? Yang kedua, Tuhan mau kita mulai mengembangkan sikap memberi. Nah, saudaraku, ada di banyak tempat, saudaraku. Ketika seorang hamba Tuhan mulai berbicara tentang memberi, entah itu memberi persepuluhan, memberi persembahan, ada banyak begitu jemaat bersikap negatif, sehingga ada gereja-gereja tertentu gembalanya takut sekali ketika khotbah persembahan. Nah, jadi saudaraku, ada dua ekstrem. Yang pertama, ada pendeta, dia takut berbicara tentang persembahan, takut mengkhotbahkan persembahan. Tapi di sisi lain, ada juga orang berlebihan mengkhotbahkan tentang persembahan. Apapun tema khotbahnya, ujung-ujungnya adalah memberi. Ini juga nggak benar. Kalau ada di antara saudara seorang pendeta yang menyaksikan acara ini, dalam kasih Tuhan saya menyarankan, sediakanlah kelas khusus atau kelas Alkitab yang membahas tentang memberi. Sehingga jemaat tidak kebingungan, jemaat juga tahu mana dasar-dasarnya memberi. Nah, kalau di gereja kami, itu ada program transformation class, dan kelas kedua itu berbicara tentang keuangan. Di sana jemaat diajar sungguh-sungguh bagaimana cara memberi. Nah, kalau ada jemaat ingin bertanya tentang bagaimana memberi, mereka bisa datang ke kelas ini. Mereka belum mengerti tentang perpuluhan, mereka datang ke kelas ini. Jadi saya sarankan kepada hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan acara ini, adakanlah kelas khusus untuk memberi. Ini penting, saudaraku. Jangan takut kalau dikatain mata duitan. Sebab kenapa? Kalau jemaat tamak, yang rugi adalah jemaat, saudaraku. Begitu banyak anak Tuhan, mereka meninggalkan imannya karena mulai cinta uang. Nah, jadi saudara, saya mau sampaikan, mengkhotbahkan perpuluhan, persembahan itu juga penting. Jadi pada malam ini, saudaraku, sebelum saya berdoa, jauhkan cinta uang dari hidup saudara. Sekali lagi, jauhkan cinta uang dari hidup saudara. Caranya bagaimana? Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, cek apakah Tuhan berkenan atau tidak. Yang kedua, mulailah mengembangkan sikap memberi. Amin. Saudaraku, sebelum mengakhiri, saya mau berdoa buat saudara semua. Arahkan tangan saudara ke tayangan ini. Bapa, aku berdoa buat umatmu yang menyaksikan tayangan ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biar kuasa darah Yesus membasuh umatmu. Aku minta biar rohmu menjamah setiap orang yang menyaksikan acara ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka semakin mengasihi Kau. Biarlah roh pengenalan akan Allah turun atas mereka. Biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Allah. Saudaraku, saya mau berdoa buat saudara yang sakit. Arahkan tangan saudara salah satu tangan saudara ke acara ini. Lalu tangan yang satu saudara letakkan pada bagian tubuh yang sakit. Aku berdoa buat umatmu yang sakit, Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah kuasa darah Yesus membasuh tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biar rohmu, Tuhan, menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pekerjaan setan dan kuasa kegelapan yang
ingin membuat mereka sakit, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Setiap bakteri dan virus yang menyebabkan mereka sakit, dalam nama Yesus, aku perintahkan pergi dan tinggalkan tubuh mereka. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada bagian-bagian tubuh yang sakit, aku katakan dalam nama Yesus, jadilah sembuh sekarang juga. Kepada bagian tubuh yang dirusak oleh kanker, dalam nama Yesus, aku perintahkan sel-sel kanker yang ada di tubuh umat Tuhan dalam nama Yesus, semuanya mati dalam nama Yesus. Aku berkata kepada tubuh yang dirusak kanker dalam nama Yesus, jadilah sembuh dan pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan kembali kepada saudara, dan saya akan memberkati saudara lagi melalui rekaman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.